Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, untuk kesempatan hari ini kami boleh beribadah, dan biarlah ibadah kami betul-betul karena kami rindu kepadamu dan karena kami mau mendengar firman-Mu, sehingga ibadah kami tidak sia-sia. Tapi dari firman itu melengkapi kami dan memberi kekuatan buat kami. Seperti firman-Mu, jangan sampai kami menjalani ibadah tapi memungkiri kekuatannya. Bapa, sertailah supaya firman-Mu menerangi hati pikiran kami, dan Kau tolong hamba-Mu untuk boleh menguraikannya kepada setiap kami. Dengar doa kami, karena kami percaya Roh Kudus memimpin kami bagi yang ada di dalam setiap hati kami orang percaya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan membaca dua bagian nats firman Tuhan, Lukas 12 ayat 21 dan Yakobus 2 ayat 5. Firman Tuhan berbunyi demikian. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Yakobus 2 ayat 5. Dengarkanlah hai saudara-saudaraku yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Demikian bacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang merenungkannya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Saudara, tema yang saya ambil adalah menjadi kaya di hadapan Allah. Saudara, zaman kita adalah zaman yang betul-betul tak terbantahkan. Begitu kuatnya ya merasuki setiap kita. Apa saja itu? Mamon, uang. Saudara, sebetulnya uang itu tidak salah, ya. Tetapi ketika kita menjadikannya sebagai yang utama, maka di situ menjadi salah, ya. Saudara, kita sadar bahwa di gereja ini pun kita membutuhkan uang untuk beribadah, AC-nya, ya kan, belum listriknya, ya, belum lagi dengan yang lain-lainnya. Kita semua membutuhkan uang. Tapi ingat, saudara, di dalam mamonisme itu ada unsur materialisme. Yang kita tekankan adalah materi. Apalagi sekarang ini panasnya luar biasa. Kalau cuma pakai kipas angin rasanya enggak mempan, sudah. Sehingga kita harus beli AC dan kalau bisa ngerem di kamar, di ruangan yang AC. Ada yang sipuaan, sudah. Jangan ngerem di rumah sendiri, AC bayar. Ngeremnya di mall, sudah. Biar mall yang bayar. Ya kan? Ya, saudara, mungkin anak-anak muda juga banyak yang begitu ya. Ya sudahlah, nggak apa-apalah, diakui saja, saudara. Ya, belum lagi saudara, hedonisme. Kita ingin menikmati. Kalau bisa saya bisa menikmati. Orang yang bisa menikmati harus punya uang, bukan? Karena kalau tidak punya uang gimana bisa menikmati? Mau makan enak, mau pergi belanja, shopping, ya mau kemana-mana, itu semuanya gampang rasanya. Sehingga saudara, keduniawian akhirnya melingkupi diri kita. Tidak ada orang Kristen yang kebal dengan tantangan ini. Bahkan hamba Tuhan, ya, hamba Tuhan yang akhirnya mempengaruhi motivasi hati pikiran kita mencapai meraih cita-cita kehidupan.
Apa cita-citamu? Jadi orang kaya. Mungkin ngomong mau kerja, setelah kerja dapat kedudukan tinggi, nanti setelah itu gajinya besar, selain itu yang lain-lain ditambahkan. Yang penting pokoknya saya kaya. Saudara, menjadi kaya itu tidak salah. Ya, saya sekali lagi tegaskan, tidak salah. Alkitab mencatat beberapa orang-orang itu diberkati Tuhan dengan kekayaan. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf waktu di Mesir juga diberkati, ya. Ayub, ya, walaupun pernah menderita sakit parah, bahkan semua harta bendanya ludes, hanya Tuhan menambahkan 2 kali lipat kekayaannya. Kenapa? Karena Ayub ternyata walaupun kaya, dia tidak bergantung kepada kekayaannya. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dia tidak nangis sesenggukan sampai berbulan-bulan, tidak. Dia sadar Tuhan memberi, Tuhan juga yang mengambil. Dan sehingga saudara, ketika Tuhan memberikan kelimpahan 2 kali lipat, Ayub tidak bergantung kepada kekayaannya. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saya hubungkan dengan khotbah saya 2 minggu yang lalu. Adakah ditemukan iman di bumi ini ketika Tuhan datang? Adakah didapatkan iman di dalam gerejanya? Adakah didapatkan iman di GKY Surabaya ketika Tuhan Yesus datang kedua kali? Saudara, saya ingat kata-kata Petrus yang akan pertama dihakimi oleh Tuhan. Penghakiman dimulai dari dalam rumah Tuhan. Saudara, kalau membaca Alkitab ingat baik-baik. Nah, kalau Roh Kudus menolong kita, nanti kita akan diingatkan. Surat Petrus katakan itu, penghakiman akan dimulai dari rumah Tuhan. Jadi saudara datang ke gereja, saudara ngomong ngaku jadi anak Tuhan, boleh bersyukur, puji Tuhan. Tapi saudara dan saya harus ingat satu hal, Tuhan akan menghakimi pertama kali dari rumah Tuhan. Karena orang-orang dunia tidak perlu dihakimi, saudara, karena mereka sudah tidak percaya Yesus, mereka sudah mati dalam dosanya. Penghakiman Tuhan pada waktu Yanti kedua kali datang itu sifatnya hanya ketok palu saja. Orang yang tidak percaya Tuhan langsung masuk ke dalam perapian yang menyala-nyala. Setelah itu orang-orang yang mengaku sebagai orang di dalam gerejanya satu demi satu dihakimi. Dan saya lebih ngeri lagi ketika saya membaca surat Yakobus. Hai kamu, jangan mau menjadi guru, karena guru akan dihakimi dengan ukuran yang lebih berat. Nah, ini menunjuk kepada siapa? Hamba Tuhan. Hamba Tuhan itu menjadi guru, hamba Tuhan itu mengajar. Kayak itu ketika saya terpanggil menjadi hamba Tuhan, saya takut sekali. Betul saudara, saya nggak mau jadi hamba Tuhan. Takut, gemeter. Tapi Tuhan panggil saya nggak bisa melawan. Setelah itu masuk saat, saya mendengar kakak tingkat diskusinya, ilmunya tinggi-tinggi. Waduh, saya dari kota kecil nggak tahu apa-apa, diskusi mengenai Calvinisme, doktrin keselamatan. Waduh, ini apa semua, ini makanan apa? Saya nggak pernah dengar itu. Saya yang dengar cuma hanya percaya Tuhan Yesus Kristus engkau akan selamat. Terus hafal ayat Alkitab, itu aja. Karena pendeta saya tidak pandai dalam teologi. Waduh, setelah itu saya nangis di hadapan Tuhan. Berdoa, Tuhan ini benar apa enggak saya masuk jadi hamba Tuhan. Lalu dalam pergumulan saya malam hari itu, saya enggak bisa tidur. Tapi malam hari itu Tuhan teguhkan saya. Mulai besok kamu harus terus ke perpustakaan. Baca buku sebanyak-banyaknya. Sehingga pada waktu melayani, bahkan sekolah minggu pun saya mempersiapkan firman Tuhan dengan baik. Apalagi khotbah juga.
Karena apa? Ketika saya sudah ngomong, ketika saya sudah bercerita, ketika saya sudah mengajar, perkataan saya tidak bisa ditarik kembali. Sorry ya, kemarin salah. Mungkin kalau saudara yang masih datang setia, oh iya kemarin salah, Musa sudah minta maaf. Tapi ada orang yang akhirnya minggu depannya nggak datang, betul kan? Nggak tahu bahwa apa yang diberitakan itu salah. Udah masuk, udah menjadi konsep. Kalau jadi konsep, waduh bahaya. Kayak itulah mengapa Yakobus katakan, jangan kamu mau menjadi guru, karena guru akan dihakimi dengan ukuran 2 kali lipat lebih berat. Kayak itu hamba-hamba Tuhan yang sok-sokan itu sudah khotbah. Wow, pendengarnya ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu. Tapi khotbahnya nggak karuan. Itu akan dihakimi dengan ukuran 2 kali lipat. Saudara, ini bukan mau nakut-nakuti, bukan. Saya sendiri juga takut sekali, saudara. Kayak itulah konsep itu penting sekali. Saudara, karena itulah saudara, Alkitab sebetulnya mengatakan berulang kali, menjadi kaya itu tidak salah. Tetapi Alkitab memperingatkan apa? Hati-hatilah dengan kekayaan itu. Injil Lukas sudah mencatatnya di 5 pasal. Yaitu pasal 12, 14, 15, 16, 18. 5 pasal mengenai orang kaya. Bahkan di khotbah di bukit, kalau Matius ngomongnya berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Lukas juga sebetulnya mencatat itu juga. Tetapi Injil Matius sama Lukas ada susunan yang berbeda. Hanya Injil Lukas di 3 pasal, 3 ayat terakhir mengenai khotbah di bukit. Lukas ngomong apa? Celakalah kamu orang kaya. Kaget saya. Loh, memangnya Lukas ini anti ya? Benci ya sama orang kaya? Tidak, saudara. Lukas itu dokter, tabib. Pasti dia juga tidak terlalu miskin. Namun Lukas menuliskan Injil Lukas untuk siapa? Untuk seorang bangsawan yang bernama Theophilus. Jadi Theophilus itu seorang bangsawan, pasti orang kaya. Pasti orang kaya. Jadi saudara, jadi Lukas tidak tedeng aling-aling. Tidak karena Theophilus orang kaya maka kemudian disembah-sembah, disujud-sujutin supaya uangnya mengalir. Tidak. Lukas tidak butuh itu. Lukas tidak butuh itu. Karena Lukas juga punya uang. Lukas juga mau menuliskan Injil dan bahkan menuliskan kisah para rasul. Dengan uangnya sendiri mencatat, menyelidiki semuanya. Tidak perlu itu. Tetapi Lukas sadar, Theophilus bukan orang kaya yang sombong. Tapi Theophilus adalah orang yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Sehingga tetap harus diberitakan firman Tuhan dengan jelas. Paulus mengatakan akar segala kejahatan adalah cinta akan uang. Jikalau saudara dan saya bercita-citanya adalah uang, disitulah erosi rohani terjadi di dalamnya. Semuanya dipertimbangkan lewat uang. Pelayanan dihitung lagi dengan uang. Tidak mau berkorban. Tidak mau. Dihitung lagi. Aduh, ini gua rugi apa enggak. Erosi rohani terjadi. Dan hati-hati saudara. Erosi rohani itu mungkin pelan-pelan. Seperti air yang menetes pelan-pelan mengikis. Sehingga kerohanian kita pada waktu tertentu sudah hilang. Saudara dan saya tidak bisa balik lagi. Seperti Yudas, pikirannya uang dalam pelayanan Yesus, apalagi dikasih jabatan bendahara, ngumpulin uang. Yudas akhirnya apa? Ya, dicatat di Injil Yohanes, memang dia suka mencuri uang.
Akhirnya ketika Yesus gurunya sendiri dijual demi 30 keping perak untuk memuaskan keinginan uangnya. Menjual gurunya, Tuhannya sendiri. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara, menjadi kaya tidak salah. Jadi kalau saudara-saudara sekarang berjuang dalam usaha, bisnis, pekerjaan saudara, mau mendapatkan lebih, itu tidak salah. Tetapi yang saya ingin arahkan adalah menjadi kaya di hadapan Tuhan. Bagaimana supaya saudara dan saya menjadi kaya di hadapan Tuhan? Ada 2 poin saja. Pertama, hati yang diarahkan iman percaya. Saudara, hidup kita harusnya dipimpin oleh iman percaya. Iman percaya itu menuntun kita mencari perkenanan Tuhan sehingga kita tidak berdosa. Rasul Paulus mengingatkan berulang kali termasuk surat Ibrani, tanpa iman orang tidak bisa berkenan kepada Tuhan. Itu Paulus katakan, jikalau kamu melakukan segala sesuatu, lakukanlah dengan iman. Karena tanpa iman kamu berdosa kepada Tuhan. Contoh kecil, makan. Paulus juga mengatakan ketika engkau makan, ketika engkau minum atau melakukan segala sesuatu, lakukanlah itu seperti untuk Tuhan. Lakukanlah itu untuk kemuliaan Allah. Tapi mari kita introspeksi diri. Selama ini kalau saudara dan saya makan, iman itu memimpin kita enggak dalam makan kita? Saya tiap siang bersama dengan Semu sering berdoa bersama mau makan. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami. Biarlah makanan ini boleh berguna bagi tubuh kami dan seterusnya. Jadi bukan sekedar kata-kata di mulut tapi enggak ada arti. Gak ada pengertian, itu yang saya maksudkan. Jadi harus betul-betul makan saja itu harus memuliakan Tuhan. Harus dengan iman, tanpa iman kamu berdosa. Ketika penulis Amsal, ya Salomo mengatakan, kalau engkau makan di hadapan raja, mendapatkan undangan makan dengan raja, taruh pisau di lehermu. Apa maksudnya? Bukan pisau sungguhan taruh di leher, gak makan-makan saudara. Tapi artinya apa? Memang kalau diundang jamuan di hadapan raja, itu makanan pasti haus, betul kan? Sedap dan mahal lagi, betul kan? Pasti enak. Nah apalagi kalau orang kurang banyak makan makanan yang mewah-mewah. Waduh saudara, pasti akan lahap saudara. Sampai kadang-kadang gak tahu diri. Itulah mengapa Amsal mengatakan, kalau engkau diundang raja makan, taruh pisau di lehermu supaya engkau menjaga tata krama dalam makan. Selama ini kalau saudara saya makan gimana? Lagi kelaparan dibunuh langsung lahap saja. Itulah mengapa saudara bangsa Israel yang minta daging, Tuhan turunkan burung puyuh. Burung puyuh diturunkan begitu banyak. Wah mereka lahap kayak orang rakus. Belum sampai daging burung itu dikunyah habis dan ditelan. Sudah masukin lagi daging yang lain. Rakus. Baca Alkitab dengan baik. Tuhan bunuh itu orang-orang yang rakus itu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, ini perkara sederhana, makan. Belum lagi dengan yang lain. Seluruh hidup saudara dan saya. Iman yang benar mengarahkan kehendak hati kita tunduk kepada kehendak Tuhan. Saya udah khotbahkan itu ada beberapa unsur iman. Salah satunya fidusia. Nah fidusia ini di sini. Saudara berbisnis, saudara berdagang, berdoalah. Tuhan tolong saya rencana ini dan itu. Minta pimpinan Tuhan. Itu kata-kata itu tercantum di dalam surat Yakobus. Hai engkau orang kaya, jangan kau berpikir, saya mau berdagang,
Saya mau pergi ke kota anu dan di sana saya berdagang dan mendapatkan banyak berkat, banyak dapat untung. Jangan kau berkata begitu. Kau harus berkata, jikalau Tuhan menghendakinya, saya akan berdagang ke kota anu dan seterusnya. Baca surat Yakobus. Jadi saudara berbisnis, saudara usaha, saudara dagang, saudara kerja. Minta pimpinan Tuhan, mengerti kehendak Tuhan. Bukan sekedar, ini kan keahlian saya. Saudara bisa ahli pun karena Tuhan yang memberi. Kata siapa kita punya dari diri kita? Tidak, semua pemberian Allah. Kalau saudara sudah tahu itu, saudara sudah meminta kehendak Tuhan, baru di situ memiliki pemahaman yang nantinya utuh mengenai maksud Tuhan. Inilah yang namanya asensus. Unsur iman, asensus. Jadi ketika sudah berdoa fidusia, Tuhan, saya rencana mau usaha ini. Tolonglah saya ya Tuhan, berikan hikmat. Kalau Engkau buka jalan, Kau tolong saya. Kalaupun ternyata jalannya tidak ada, beri saya hikmat ya Tuhan. Nah, di situ saudara terus melibatkan Tuhan. Nah, ketika nanti Tuhan berkati saudara, ternyata Tuhan berkenan. Tuhan berkati saudara. Saudara mulai tanya, Tuhan Kau telah memberkati saya. Apa maksud Tuhan dengan berkat ini? Apa maksud Tuhan dengan berkat ini? Tuhan sudah memberkati, dapat cuan, ya, dapat cuan segini. Apa maksud Tuhan untuk ini? Sehingga saya bisa melakukan apa yang Tuhan mau. Itu namanya asensus. Inilah saudara yang namanya berbuat apa yang seharusnya dalam hidup kita. Setelah kita mendapatkan uang, setelah kita mendapatkan berkat, kita mendapatkan keuntungan. Ini kan memang ahlinya aku. Seperti orang kaya yang bodoh ini. Dia punya gandum, dia punya tanah. Waduh, dia tanam gandum. Waduh, hasil panennya berlimpah-limpah. Sampai lumbungnya enggak cukup, enggak muat. Akhirnya apa? Dirikan lumbung lebih besar lagi di sebelahnya. Beli tanah lebih besar lagi. Terus dia ngomong, hai jiwaku, bersenang-senanglah, ada padamu banyak makanan, sudah tenang, puaskanlah dirimu. Tuhan berkata, hai orang bodoh, kalau jiwamu diambil daripadamu, untuk siapakah itu semua? Saudara, dengan demikian hati kita tidak dikuasai oleh kedagingan, tidak dikuasai oleh keduniawian. Saudara boleh menghitung, saudara harus memanage. Tuhan sudah berkati, oh ini berarti Tuhan telah tolong saya. Berarti anak saya bisa sekolah, nanti lanjut ke perguruan tinggi. Di mana ya Tuhan perguruan tinggi yang nanti akan anak saya bisa sekolah. Oh mungkin dari sini sebagian untuk tabungan, boleh. Silakan itu semua ada di dalam penata layanan saudara. Tapi kembali lagi, bagaimana dengan rumah Tuhan? Bagaimana dengan rumah Tuhan? Bukankah rumah Tuhan juga butuh biaya? Saudara, percayalah, kalau iman percaya kita yang memimpin, saudara dan saya tidak akan menjadi orang yang pelitnya soro terhadap Tuhan. Terhadap Tuhan tidak akan pelit soro. Karena kita tahu semua berkat dari Tuhan. Tuhan juga tidak ngomong, harus berikan segini, enggak kan? Pendeta juga enggak ngomong di mimbar harus kasih gini, enggak kan? Itu semua saudara yang kelola. Saudara pertanggungjawabkan itu kepada Tuhan. Ya. Beda saudara dengan gereja-gereja tertentu. Waduh, pendetanya kalau khotbah suruh, waduh selalu mengenai uang. Terus mengenai perpuluhan. Karena apa? Itu semua uang harus masuk ke kasnya pendetanya, kantongnya pendeta. Tapi kalau di gereja GKY,
Saudara, uang persembahan saudara nggak masuk ke kantong saya. Itu semua diatur oleh majelis gereja. Ya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, percayalah kalau iman percaya itu yang memimpin kita, saudara akan memberi berapapun saudara akan berani. Seperti Barnabas. Karena dia penuh iman, penuh Roh Kudus, dicatat di Kisah Para Rasul. Bahkan dia berani berkorban, dia itu orang Lewi. Sebetulnya dia tidak punya warisan banyak Barnabas. Tapi dia persembahkan tanah warisannya untuk pelayanan Tuhan. Barnabas. Dia nggak hitung-hitungan. Beda dengan Ananias Safira. Ketika sudah lihat Barnabas, waduh dihargai begitu ya. Ananias Safira mau ikut-ikutan niru. Tapi salah. Jual tanahnya, jual hartanya, lalu sebagian disimpan untuk dirinya. Dipersembahkan di depan para rasul. Benarkah ini Ananias Safira? Ananias, benar itu untuk Tuhan. Mau mendapatkan apa? Nama di gereja mula-mula. Langsung Petrus mengatakan, celakalah engkau. Nyawanya dicabut oleh Tuhan. Safira ditanyain istrinya, sama juga. Betul itu semuanya kita untuk Tuhan. Orang yang baru membawa jenazah suamimu akan membawa jenazahmu juga. Mati dua-duanya. Saudara, Petrus juga mengatakan, bukankah uang itu juga tetap adalah di dalam pengelolaanmu? Kenapa engkau mendustai Tuhan? Jadi saudara, kita dalam kehidupan ini tidak boleh mendustai Tuhan. Saudara, Tuhan tidak pernah paksa kita, bukan? Gereja nggak pernah paksa saudara juga, bukan? Semua yang kita lakukan betul-betul diarahkan oleh iman. Sehingga kita percaya bahwa apa yang kita persembahkan untuk Tuhan, untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, itu kita lakukan dengan iman. Bahwa ini semua karena berkat Tuhan. Bahwa Tuhan masih bisa mempercayakan yang lebih buat saya nantinya. Saudara pasti kenal, tahu film Titanic. Karena ada lagunya yang sangat enak, syahdu, membuat kita melamun gitu ya. Apa namanya judulnya? My Heart Will Go On. Celine Dion. Wah nyanyiannya enak ya. Tapi saudara itu film Hollywood ya. Film itu apakah menceritakan kisah nyata? Saya takut itu semua rekayasa. Seolah-olah ada sepasang muda-mudi dengan cinta yang begitu luar biasa. Itu manipulasi bisa saja. Karena ada satu film yang saya juga tahu, saya baca dari buku mengenai pembangunan sebuah jembatan di Myanmar. Dibikin film oleh Hollywood. Ternyata film itu tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi sudah banyak kebohongan juga. Ya kan mengapa sekarang YouTube banyak hoax kan? Betul kan? Itu saudara jangan sembarangan percaya. Nah saudara, Titanic, film yang sangat kolosal, film yang membuat saudara dan saya semua pengen nonton. Saya juga nonton saudara. Tapi cerita sesungguhnya bukan sekedar itu. Ada cerita cinta kasih sejati dari seorang hamba Tuhan bernama John Harper. Dia seorang pendeta dari Skotlandia, tidak umur sampai 40 tahun, 35-an ke atas, mungkin 38 tahun. Dia dipanggil untuk khotbah di Chicago, di Moody Church. Ya. Saudara pada waktu itu kapal Titanic baru jadi. Sehingga dia juga membeli karcis untuk ikut kapal Titanic. Dengan pikiran dia mau berkhotbah memberitakan Injil di gereja itu dan kalau sempat saya juga memberitakan Injil.
Saudara, Titanic kita tahu, saudara, ada orang, ada pegawai kapal. Wah, Tuhan pun tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Akhirnya hari itu juga, malam hari itu kapalnya menabrak gunung es dan tenggelam. John Harper itulah yang menunjukkan cinta kasih sejati dari Tuhan. Sebelum terjadi peristiwa itu, biasa sudah waduh di dalam kapal yang ribuan orang, ada musik, ada waduh semuanya mewah. Orang-orang yang di dalam sudah pakaian mewah-mewah, ada cincin, ada berlian, waduh mewah-mewah. Tapi John Harper ya seorang hamba Tuhan sederhana. Dia beritakan Injil kepada siapapun. Ya enggak terima ya sudah, mungkin lihat, oh siapa kamu, apa Injil. Ya. Percayalah kepada Tuhan Yesus, engkau akan selamat. Banyak yang tidak peduli. Ketika kapal betul-betul karam dan mulai masuk air laut itu dengan suhu yang dahsyat di bawah 0 derajat Celcius. Semua apa saudara? Rebutan pelampung keselamatan. Ternyata pelampungnya sedikit, tidak memenuhi. Bersama-sama dengan kapal-kapal penyelamat, kapal-kapal kecil, tidak memenuhi. John Harper, dia lakukan dengan iman. Aku tidak perlu pelampung keselamatan, karena aku sudah diselamatkan oleh Tuhan. Berikanlah pelampung saya kepada orang lain. Saya mau tanya kepada saudara dan juga kepada saya. Kalau saat itu kita ada di situ, kita mau nggak berikan pelampungnya ke orang lain? Hah? Yang penting gue selamat dulu, begitu kan? Pada waktu itu yang diutamakan anak-anak kecil, ibu-ibu, ya kan? Banyak kan begitu. Wah, kalau di filmnya sudah pemusiknya tetap main musik terus, nyanyi-nyanyi. Apakah itu betul ada? Seolah-olah menyambut maut dengan nyanyian, begitukah? Saya memang belum dengar apakah betul ada cerita begitu. Apakah betul itu kejadian resmi? Atau itu cuma hanya karangan Hollywood? Saudara ini kasih Tuhan, pasti orang-orang pada apa? Bodoh. Memang yang diomongkan katanya pembuat kapal itu yang seolah-olah pahlawan. Dia tidak mau ambil pelampungnya. Tapi saudara, dia bukan pahlawan, dia yang menyebabkan kapal bisa tenggelam dengan peristiwa itu. Saudara baca di dalam semua buletin mengenai itu. John Harper, ketika kapal mulai tenggelam dan dia turun ke laut, ya, berenang, hampiri banyak orang. Apakah engkau sudah selamat? Apakah engkau sudah percaya Yesus Kristus? Percayalah. Waduh, terombang-ambing di lautan yang beku di bawah 0 derajat Celcius. Berjuang terus selama ada satu orang anak muda. Dia berusaha memberitakan Injil. Ketika apakah engkau selamat? Bagaimana aku selamat? Waduh, ombaknya membawa John Harper menjauh lagi. Kemudian mendekat lagi. Percayalah kepada Yesus Kristus. Kisah Rasul 16 ayat 31, dia ingat itu. Maukah engkau percaya kepada Yesus? Berdoalah kepada Tuhan Yesus. Setelah itu dia menjauh lagi karena terbawa arus ombak. Dan disitulah dia tenggelam. Di Skotlandia, Glasgow, ada John Harper Monumen. Di Moody Church Chicago juga ada penjelasan mengenai John Harper. Saudara, kalau saya mau cerita Titanic, banyak cerita yang saya ada, saudara. Ada hamba Tuhan yang mau pelayanan juga nggak jadi naik Titanic. Tapi ada juga hamba Tuhan yang akhirnya jadi naik Titanic, salah satunya John Harper, akhirnya mati. Ada yang selamat, ada yang mati. Menurut saudara, yang selamat atau yang mati yang punya iman?
Kayak itu pada waktu COVID ya. Yang mati karena COVID sama yang selamat dari COVID yang mana lebih beriman? Dua-duanya kalau dua-duanya beriman. Jangan ngomong kalau yang selamat dari COVID itu beriman. Lalu yang gak selamat dari COVID berarti gak beriman. Gampang sekali kita menilai orang. Siapa yang tahu iman seseorang? Hanya orang itu sendiri dan Tuhan. Kita tidak boleh sembarangan. Yang kedua, hati yang dipuaskan Allah. Mari kita jujur pada diri sendiri, saudara. Semua yang ada di dunia memenuhi kepuasan hati kita dan itu bersifat langgeng atau tidak. Ketika saudara pikir saya mau jadi kaya, saudara diberkati Tuhan dapat cuan 100 juta. Saudara puas? Mungkin pengen nanti kalau bisa cuannya 1 miliar, betul kan? Setelah dikasih 1 miliar, saudara mau lagi enggak? 10 miliar, gitu. Terus, apakah setelah saudara dapat itu, misalnya saudara bercita-cita supaya saya kalau bisa kaya, setelah itu nanti saya untuk Tuhan deh, sehingga deposito saya sudah cukup, sehingga kalau saya melayani Tuhan enggak apa-apa. Apakah begitu? Pengkhotbah ini ditulis oleh Salomo. Hartamu, kekayaanmu, apakah bisa memuaskan hatimu? Tidak ada. Yang ada adalah pengen lebih banyak, banyak. Seperti saudara minum air laut. Saudara minum air laut, saudara makin haus. Itulah saudara orang kaya di dalam Lukas 12 ini. Hai kamu orang bodoh. Dia kerasa puas. Punya banyak makanan. Tertimbun. Punya masa depan. Hai jiwaku bersenang-senanglah. Hari itu juga Tuhan katakan. Hari ini nyawamu diambil daripadamu. Untuk siapakah itu semua? Saudara, Tuhan menciptakan kita sesuai gambarnya. Sehingga pengkhotbah mengatakan di dalam pasal 3 ayat 11. Tuhan memberikan kekekalan di dalam hati kita. Sehingga hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Ya, kita hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan. Seperti Agustinus. Tuhan, kalau Engkau ada di dalam hatiku, Engkau memenuhi semuanya. Aku puas Tuhan. Puas. Saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah saudara kita harus mengintrospeksi diri. Saudara sudah punya, apakah itu memuaskan kita ataukah ingin menambah lagi? Berarti saudara tidak bisa. Walaupun hati itu kelihatan kecil, tapi ternyata bisa mengambil banyak. Kenapa orang korupsi? Karena dia tidak puas. Dia ambil lagi, lebih besar. Kan dia tidak puas. Hati yang dipuaskan Tuhan. Sehingga saudara, sekalipun burung-burung tidak menanam, tetap diberi makan oleh Tuhan. Dan burung itu puas. Kita harusnya bisa puas. Saudara. Puji Tuhan. Perut kita enggak besar sudah kayak onta. Sudah kenyang, betul kan? Puas. Aduh kalau perut kita kayak onta sudah. Makan kita gimana? Ya. Saudara, hati yang dipuaskan Tuhan itu karena apa? Ya tadi iman itu. Iman yang mengarahkan kita sehingga tahu ini Tuhan yang memberikannya. Saudara, ada ahli neurologi, saya membaca dalam satu buku, mempelajari otak dengan syaraf-syarafnya. Lalu para ahli itu kemudian mencoba untuk memindai otak dari manusia. Ya tentu dikasih alat-alat saudara ya di kepalanya. Dia bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah orang-orang yang beragama, religius. Suka nyanyi-nyanyi, suka baca Alkitab,
suka melihat gambar-gambar yang bagus tentang Tuhan, ya. Suka berdoa. Nah, ada sebagian orang mau menjadi relawan, selidiki. Lalu kelompok yang kedua orang-orang duniawi, yang sukanya dansa-dansa, yang sukanya minum-minum, yang sukanya melihat gambar-gambar yang jorok. Ya, sama ditempelin semua juga dengan alat-alat supaya bisa melihat, men-scan syaraf-syaraf neurologi, ya, disebut sebagai caudate nucleus. Saudara, ternyata orang yang ingin dekat dengan Tuhan, nyanyi-nyanyian, berdoa, muji-muji Tuhan, melihat gambar tentang Tuhan dan sebagainya, dia begitu senang, puas. Ternyata bagian itu aktif sekali, ya, aktif sekali, ya. Nah, sebaliknya orang-orang yang duniawi, sukanya minum-minum, melihat gambar jorok dan sebagainya, ternyata juga sama, sudah. Bagian tertentu dalam otaknya itu juga sama, begitu aktif. Dan tempatnya sama antara orang yang menyembah Tuhan dengan orang yang menyembah dunia. Sehingga disebut sebagai the God spot. Spot ilahi, spot kepuasan, spot kenikmatan. Saudara, ini menjadi refleksi bagi kita. Benarkah Tuhan yang memuaskan kita? Atau nafsu kita yang memuaskan kita? Neurologi tidak bisa memisahkannya. Karena yang duniawi dengan yang cinta Tuhan, spotnya sama. Tempatnya sama di tempat itu. Hanya Tuhan yang bisa membedakan. Ini orang yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, dan ini orang yang hanya mementingkan hawa nafsunya sendiri. Kayak itu saudara, mari kita menjadi kaya di hadapan Tuhan dengan hati yang selalu diarahkan iman percaya. Kedua, hati yang selalu dipuaskan oleh Tuhan dan kehendaknya. Mari kita berdoa. Berkatilah firman-Mu ya Bapa, berkatilah. Kami terus harus mengintrospeksi diri. Apakah kami kaya di hadapan Tuhan? Mungkin di dunia ini di hadapan orang kami dianggap kaya. Tapi jangan sampai ya Bapa, Engkau melihat kami ternyata kami miskin. Seperti Silakan duduk, doa teduh dan selamat siang.